alhamdulillah Bu masih baik. Alhamdulillah baik ya, kita udah lama nggak ketemu Iya. ya. Nah, baiknya sebelum mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, apa Ibu ingin meminta bantuan Dena untuk memimpin doa? Baik, sebelum acara ini kita mulai, mudah-mudahan juga nanti Dena bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu juga, bisa mendapatkan apa yang Dena inginkan. Marilah kita mengawali acara hari ini dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di rumah sekarang kegiatan Dena gimana? Ngapain aja? Apa ya, kalau di rumah ya paling kalau lagi gak ada tugas suka bantu orang tua gitu. Terus gimana sih kemarin sama PJJ kan kita udah berapa bulan ya kita PJJ? Hampir 8 bulan sih. 8 bulan ya. Oke. Selama pengalaman PJJ kemarin apa yang Dena rasakan? Sama PJJ mungkin dari kesulitannya kayak mencari informasi dari gurunya, mungkin kadang-kadang ada yang suka respon, ada juga yang enggak gitu kan, atau kadang-kadang gurunya enggak suka sesuai jadwal pelajaran gitu. Jadi kadang-kadang untuk hari ini misalnya ada 4 pelajaran tapi ada guru yang kemarin belum ngasih tugas, jadi ngasihnya hari ini seperti itu. Jadi sedikit membantu juga, tapi ya mungkin bisa diselesaikan, mungkin ada toleransi juga dari gurunya, mungkin ya mungkin hari terakhir minggu depan atau nanti hari Jumat hari terakhir seperti itu. Menurut Dena efektif sih kemarin selama PJJ? Untuk PJJ kalau yang dirasakan sih sepertinya kurang efektif ya Bu, karena apa ya, kayak penyampaian informasinya, apalagi kan kalau kita para siswa kan apalagi kuota dari pemerintah juga kan kemarin telat banget ya, baru sekarang dapatnya juga. Kalau guru masing memberi materi kadang-kadang lewat YouTube seperti itu kan, apalagi yang tahu nggak ada kuota atau orang tuanya agak sedikit apa ya Bu, kalau kekurangan seperti itu Bu, jadi sedikit susah juga kitanya, jadi kalau efektifnya dari siswanya juga Bu. Oke benar ya, memang kemarin juga sempat ada beberapa keluhan ya dari teman-teman juga kemarin mengalami kesulitan selama PJJ ini ya. Semoga kita bisa cepat berlalu ya dari penyakit COVID ini, jadi kita bisa kembali berinteraksi masuk ke sekolah seperti biasa. Nah, gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah semuanya sehat. Semua sehat ya. Kemarin katanya ini ya, pas waktu ibu menghubungi Dena lagi iniin adiknya ya? Iya. Lagi sibuk sama adik kemarin. Soalnya mamanya nggak ada. Mamanya kerja gimana? Nggak sih, kemarin itu bantuin itu keluarga ada yang mau ini acara. Oh gitu. Dena ini di keluarga itu anak berapa sih? Dena anak pertama. Anak pertama ya. Dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara. 5 bersaudara ya. Jadi sebagai kakak ya, punya adik-adik yang membantu merawat sekali. Terus ibu juga kan Dena kemarin jadi ketua OSIS ya. Hebat sekali dengan berbagai kesibukannya bisa tetap membantu orang tua. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, seperti yang kemarin kita sudah chat di WA ya, sepertinya dari pembicaraan yang kita tadi sudah lakukan, kira-kira ada apa sih yang sedang Dena pikirkan, apa yang sedang menjadi pikiran Dena sekarang ini, apalagi kan Dena sekarang sudah kelas 12 ya, pastinya banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, hal-hal yang dipikirkan. Sekarang yang dipikirkan Dena itu tentang apa? Mungkin untuk sekarang sih persiapan untuk ujian kelulusan aja sih Bu. Kayak kan sekarang bedanya nggak ada ujian nasional, jadi ada 4 nilai yang harus dipersiapkan sama semua siswa juga. Nah yang mungkin agak sedikit sulit itu di pembuatan portofolio, itu kan kayak kita harus sedia alatnya juga gitu kan Bu. Jadi ya dan juga sekarang sama orang tua juga gimana gitu, orang tuanya juga lagi ngusahain juga sih insya Allah. Nah paling juga kayak tugas-tugas yang belum seperti itu, mungkin tugas 12 di semester sebelum nggak bakal lama juga ya Bu, jadi kita juga sih harus secepatnya cari materi buat nanti persiapan ujian. Nah paling yang menjadi beban itu kayak udah
keluar gitu, udah kelulusan gitu kan. Jadi kalau orang tua sih maunya ya Dena kerja kerja gitu kan, tapi kan kalau Dena suka beda kan sama orang tua, jadi maunya ya kerja sambil kuliah. Tapi kan kalau orang tua berpikir juga kerja sambil kuliah emang bisa dapat berapa gitu kan gajinya, belum lagi kalau ada bayaran kuliah gitu kan, seperti itu. Jadi ya masih ini juga sih, masih cari solusi yang bagus buat nanti habis lulus. Oke, ya, terima kasih. Jadi kalau Ibu bisa sedikit merangkum ya apa yang Dena barusan sampaikan. Jadi Dena itu sekarang mungkin pikirannya fokus tadi ya persiapan untuk ujian. Ya. Terus yang kedua juga Dena mulai memikirkan bagaimana nanti setelah lulus apa keinginan Dena tadi, yang Dena pengennya sih bisa melanjutkan gitu ya. Berarti itu pengharapan. Yang kedua orang tua namun punya pandangan yang berbeda dengan Dena. Nah kalau boleh tahu Dena ini sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau Dena sih apa ya, cita-citanya ya pokoknya bisa bahagiain orang tua aja gitu ya, biar mereka bahagia, kayak mereka nggak perlu susah lagi buat kerja gitu kan, buat pergi kayak ke sawah gitu kan bertani. Dan apa sih maunya ya mereka tinggal nikmatin aja hasilnya seperti itu. Tapi secara spesifik kira-kira pekerjaan apa nih yang kayaknya Dena banget gitu, kayaknya Dena bisa deh. Kalau buat Dena sih suka kayak kerjanya kayak bikin kayak cita-citanya sih maunya punya kafe sendiri Bu. Wah, Iya sih. Jadi kayak suka berjualan gitu sih Bu, daripada kayak ngurusin kerjaan kantor atau seperti apa. Oke, jadi Dena senang ya kalau jadi apa dalam artian kalau berjualan itu berarti entrepreneur ya, punya jiwa entrepreneur ya. Oke. Nah dari permasalahan yang tadi Dena sampaikan, nah untuk Ibu mau tanya sebelumnya, Dena sudah pernah mengikuti kegiatan konseling belum? Belum ya. Jadi belum ada gambaran, belum tahu apa itu konseling? Iya, belum. Jadi Ibu sedikit menginformasikan ya secara garis besarnya. Jadi proses konseling itu di mana ada satu orang yang bermasalah dan yang satu orang lagi adalah orang yang memang punya keilmuan dalam bidang konseling. Mereka apa ya, bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah di sini mungkin yang menjadi biasanya orang yang bermasalah itu disebut sebagai konseli, nah siswanya, nah sedangkan orang yang memiliki keilmuannya itu disebut sebagai seorang konselor atau guru BK. Nah tugasnya apa sih? Nah di sini tugas guru BK itu yaitu membantu memfasilitasi konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi yang menyelesaikan masalahnya itu bukan Ibu, tapi Dena sendiri. Dia sebagai konseli untuk mencari permasalahan. Nah, untuk dalam agar permasalahannya itu bisa terselesaikan dengan mudah. Nah, di sini juga diharapkan Dena sebagai konseli ini bisa terbuka dalam mengungkapkan setiap permasalahan yang Dena alami, agar kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. Nah, dalam konseling juga kita ada beberapa asas. Ya. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Jadi Dena datang kemari secara sukarela. Yang kedua yaitu ada asas kenormatikan. Kemudian ada asas keterbukaan tadi ya, terbuka untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang paling penting, Dena tidak perlu takut apapun yang kita bicarakan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi hanya Dena dan Ibu yang tahu ya. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, bisa dipahami ya. Nah, oke. Berarti sekarang Dena sudah siap mengikuti sesi konseling? Insya Allah siap. Nah, oke. Untuk agar lebih efektif, nah tentukan waktunya ya untuk sesi konseling kali ini. Ibu beri waktu 1 kali 45 menit, kira-kira cukup? Cukup, insya Allah. Cukup ya, baik. Nah, kita mulai ke sesi selanjutnya. Nah, tadi Dena sudah menceritakan beberapa apa yang Dena rasakan gitu ya, yang sekarang menjadi mungkin pemikiran Dena gitu ya, menjadi apa yang selama
tiga permasalahan ini Ibu ingin Dena menentukan kira-kira masalah apa dulu yang menurut Dena harus diselesaikan sekarang juga. Sekarang silakan Dena mengisi lembar kerja keuangan masalah, di mana Dena silakan menuliskan masalah apa aja yang Dena diurutkan sesuai menurut Dena mana sih yang paling kira-kira berat atau perlu dibereskan sekarang juga. Apa yang sudah Dena tuliskan di sana merupakan hasil dari apa yang Dena pikirkan. Nah, sekarang coba Ibu pengen Dena menjelaskan masalah apa aja yang sudah Dena tulis, terus kira-kira masalah apa yang ingin Dena selesaikan terlebih dahulu dan kenapa alasannya masalah itu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama mungkin tugas yang sekarang harus dibereskan dulu tuh pertama tugas sekolah Dena dulu. Sekarang itu masih banyak banget soalnya kesibukan di rumah, kayak apa ya, jadi kayak beban-beban setiap pagi itu kayak layaknya Dena tuh kayak apa ya, ibu rumah tangga gitu. Jadi kayak bersihin kamar, satu kamar orang tua juga, kamar Dena belum bersihin, ruangan kayak satu-satu gitu sama cuci piring. Jadi itu kebanyakannya sama Dena gitu setiap pagi dapat sama mama. Terus mungkin yang kedua itu Dena pastinya persiapan kelulusan dulu yang harus disiapin seperti Dena tadi, karena ya Dena belum bisa mikirin mau ke universitas mana atau mau kerja apa gitu kan sebelum yang kelulusan ini gitu apa udah tuntas gitu. Jadi supaya nanti Dena bisa enjoy di dunia universitas. Terus buat yang ketiga, mungkin ketiga sama yang keempat ini kayak emang pilihan gitu Bu. Mungkin Dena bakal cari dulu universitas mungkin yang sekiranya Dena bisa masih mampu lah sama orang tua Dena. Mungkin nanti kalau Dena nggak ada pekerjaan kayak yang Dena bilang tadi mau kuliah sambil kerja gitu, orang tua masih mampu gitu. Jadi itu juga masih jadi pikiran Dena yang benar-benar udah selesaikan gitu. Jadi misalnya Dena nanti dapat kuliah yang sekiranya kalau Dena nggak dapat pekerjaan kayak taruh waktu gitu lah buat kuliah, mungkin nanti orang tua masih bisa membayar seperti itu, atau Dena mau cari kayak beasiswa yang emangnya yang nggak apa-apa walaupun bisa dapat separuh juga gitu. Terus untuk yang keempat mungkin cari pekerjaan apabila Dena nanti nggak bisa kuliah gitu Bu, tapi Dena bisa cari pekerjaan yang emang sama kemauan Dena gitu kan, ya Dena bakal terima aja gitu kan kerjanya, daripada nanti Dena kuliah tapi apa ya kayak habis lulus itu Dena kerjanya kayak nggak enak sama apa yang Dena ingin gitu kan. Jadi ya kan kalau kayak orang bilang itu mau sebesar apapun gajinya, tapi kalau emang kerjanya nggak cocok sama kita kan pasti nggak mau gitu kan, mau pindah terus gitu. Nah, jadi masalah yang mau diselesaikannya apa nih sekarang yang terlebih dahulu? Sekarang mudah-mudahan sih semuanya bisa Dena pikirkan gitu kan sebelum Dena bisa lulus nanti, mulai dari tugas-tugas yang udah beres, mulai dari persiapan udah beres, tapi jadi masalah yang akan coba Dena selesaikan terlebih dulu tadi yaitu soal tugas-tugas ya, karena kemarin mungkin kesibukan sebagai ketua OSIS ya, jadi karena Dena juga aktif ya kemarin kegiatan bulan bahasa juga ya, jadi banyak kegiatan. Mungkin kalau sekarang sudah ya, agak senggang ya, karena kemarin sudah ada pergantian kepengurusan ya, jadi mungkin ada lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, coba Ibu pengen tahu nih hal apa saja yang sudah Dena lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi, masalah tugas-tugas Dena. Untuk masalah tugas juga sih
dan juga apa ya, masalahnya itu yang mungkin semua siswa juga merasakan kayak di rumah itu kayak malas gitu ya, jadi Dina juga bingung gitu kan cari solusi gitu supaya di rumah itu kayak mau ngerjain tugas gitu kan. Kadang-kadang Dina juga tahu kok udah ada tugas, tapi kayak pemikiran itu lewat lagi gitu, nanti juga besok juga bisa masih ada waktu, jadi kayak mau mengerjakan tugas hari ini tuh jadi kayak belajar deh, jadi kayak gitu Bu. Jadi yang Dina mau cari solusinya sekarang itu gimana caranya gitu kan supaya emang nggak ada kayak hasutan-hasutan dari luar gitu kan buat nggak ngerjain tugas gitu. Oke ya, jadi berarti kemarin Dena mengalami kesulitan dalam ini itu selain tadi kesibukan juga karena memang ada suka ini ya menunda-nunda pekerjaan. Jadi ada pemikiran kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira selama ini ketika belajar hal maksudnya Nena mungkin tugas itu kan nggak langsung datang langsung kan, pasti sesuai dengan jadwal. Nah, menurut Dena kira-kira gimana sih biar Dena itu mengerjakan tugas itu tadi juga langsung semuanya langsung hari itu. Apa nih yang kira-kira bisa dilakukan agar pengerjaannya tidak menumpuk gitu? Kalau Dena sih udah berpikir kayak mau ngerjain tugasnya, misalnya kalau Dena ketinggalan banyak, misal hari Senin Dena ketinggalan pelajaran PAI ini banyak, misalnya ada 3 tugas yang ketinggalan, untuk hari itu ya Dena ngerjain pelajaran PAI aja gitu. Nanti besoknya kayak pelajaran bahasa Indonesia nih ada rangkuman masih banyak, Dena selesainya jadi setiap hari itu fokus ke satu pelajaran yang belum gitu ya. Dena malah ya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya untuk jadwal pembelajaran setiap harinya itu berapa mata pelajaran? Ada 3. Ya. Nah, kalau Dena tadi fokus hanya satu pelajaran, berarti 2 pelajaran nggak dikerjakan? Iya, soalnya Dena itu banyak tugas yang menumpuk, kayak satu pelajaran itu ada 2, ada 3 gitu. Oke, nah menurut Dena kira-kira nih biar caranya supaya semua terkerjakan dengan baik, kira-kira harus ngapain nih? Pernah nggak terpikirkan apa yang harus Dena lakukan untuk menata biar Dena tidak keteteran dalam mengerjakan tugas-tugas, karena sehari kan ada 3 mata pelajaran kayak gitu. Kalau Dena sih solusinya kayak itu mungkin kayak kan kita waktu PJ-nya sampai jam 12 ya, mungkin itu untuk waktu absen kan, tapi itu pengumpulan tugas kadang-kadang kan suka sampai jam 3 sore. Nah kadang-kadang kalau emang kita lagi ini sukanya paginya itu kayak ngerjain satu tugas gitu kan, habis udah beres semua, udah makan, jadi kayak udah jam 9, setengah 10-an ngerjain suka sampai jam 12, nanti istirahat dulu, sholat gitu kan, nanti mulai lagi kayak jam 1 gitu, nanti jam 1 udah beres sampai jam 2, baru jam 3 terakhir itu yang paling mepet mengerjain satu tugas lagi. Oke, jadi kalau barusan Ibu mendengarkan dari apa yang Dena sampaikan, sebenarnya Dena itu sudah menjadwalkan ya, punya jadwal kegiatan setiap harinya. Nah, dari kegiatan jadwal itu dirasa efektif gak? Kalau jadwal kayak gitu sih lumayan efektif Bu. Mungkin kendalanya dari dirinya sendiri sih ya, kalau nggak ngerjain tugas itu kayak banyak numpuk tugas itu ya emang kendalanya dari dirinya juga, jadi nggak bisa terus-terusan kayak ini kan dirinya sibuk karena ketua OSIS gitu kan. Sebenarnya kan kalau ketua OSIS juga kayak kemarin dirinya yang paling sibuknya itu waktu seminggu waktu mau pemilihan kan, 2 minggu mau pemilihan, dia nggak ngerjain tugas soalnya nyiapin buat pemilihan. Oke ya. Sekarang tadi kan sudah menggambarkan ya hal yang sudah mungkin sudah Dena lakukan. Sekarang lebih spesifik biar tahu apa nih yang harus dilakukan. Nah, itu ada lembar list tugas dan prioritas. Nah, di sini di mana lembar ini Dena harus mengisikan apa-apa saja yang ingin Dena lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi dalam mengerjakan tugas-tugas Dena ya. Nah, terus kemudian bagian apa yang sudah Dena kerjakan dan apa yang sudah selesai. Nah, coba di langkah pertama kira-kira apa nih kegiatan yang ingin
Dena lakukan atau solusi yang ingin Dena lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam penentukan tugas itu. Nah, kira-kira kegiatan apa yang bisa membuat Dena semangat ketika belajar? Atau kadang-kadang kita juga kan memang perlu tidak selalu belajar, mungkin bisa dengan mencari tahu itu gimana sih prosesnya, biar jadi proses yang kemarin belajar itu mungkin agak kesulitan, biar menyenangkan. Biasanya Dena tuh senang kalau belajar tuh sambil ngapain? Kalau Dena sih senangnya belajarnya itu kayak ada temennya gitu Bu, jadi kayak ya punya teman, kalau 1-2 orang kita di rumah kayak ngumpul gitu. Jadi emang temen Dena itu bener-bener orang yang ngomongin tugasnya kayak ini tugas ini gimana gitu kan, atau yang kayak gini kita kerjain bareng-bareng seperti itu kan. Kalau kadang-kadang punya teman cuma ngumpul aja gitu kan, dia kayak apa sih ngerjain tugas gitu kan, kamu aja ngerjain gitu kan. Jadi kayak dia numpang aja gitu, mau numpang dulu doang. Jadi kalau Dena pas senangnya kayak Dena ada temennya yang benar-benar emang pengen belajar gitu, ngerjain tugas benar-benar gitu kan. Jadi kita tuh bareng-bareng sambil ngerjainnya gitu kan. Kalau sendiri kan yang tadinya emang malas-malas mengerjain juga kayak ya gimana ya, kalau yang dirasain sih malas gitu kan, nggak ada temennya. Mungkin karena ya di rumahnya itu kan ramai ya, banyak adik-adik kayak gitu kan. Kadang-kadang aku suka tengkar gitu, dia ngerjain tugas, kadang ini berantem yang itu berantem, jadi Dena juga harus kesana lagi udah mandir. Belum lagi kan kalau anak kecil kayak dia mau jajan atau mau minta minum gitu kan, jadi Dena harus gerak lagi. Jadi tugas itu sampai nanti aja lagi gitu kan. Jadi gitu Kak, bikin malasnya gitu kan. Kalau mama Dena sih, kalau Dena emang ada teman di rumah gitu kan, kayak nanti mama yang jagain adik-adiknya gitu kan. Dena udah teman Dena aja usin gitu. Itu juga bisa jadi berarti tadi biar Dena tadi semangat ya, nggak malas. Berarti Dena tuh tipe orang yang suka belajar dengan baik itu ketika berdiskusi dengan teman gitu. Bisa jadi solusi itu mungkin bisa menjadi tapi Dena sih cuman kayak ke beberapa orang aja sih yang bisa kayak gitu, kayak emang orangnya mau bisa diajak komunikasi dan ngerti gitu Bu kan. Kadang-kadang ada, kalau Dena kan yang emosional suka tinggi gitu ya kan, kadang-kadang kalau di kelas juga ada kawan yang ngerti udah dijelasin kayak gini tapi dia nggak ngerti gitu kan, kayak dia nggak mau ngerti gitu kan jadi Dena juga jadi kayak emosi gitu ya Bu. Jadi kalau Dena sih punya teman tapi dia nggak sekolah di sini, jadi sekolah di luar, tapi dia suka ngomongin kayak pelajaran-pelajaran kayak gitu kan. Jadi Dena juga kalau ngumpul sama dia kadang-kadang suka juga gitu kan, kenapa kamu nggak sekolah di sini, kenapa nggak sekolah sama saya gitu. Nah, dari luar dari Ibu disampaikan, nah sekarang coba Ibu ingin mendengarkan apa yang sudah Dena tulis mengenai hal-hal apa saja yang ingin Dena lakukan, terus apa yang sudah sekarang berjalan dan apakah yang sudah selesai. Nah, seperti apa? Boleh disampaikan. Yang pertama, Dena ingin sih memprioritaskan tugas, terus berkomunikasi dengan teman-teman, dan juga untuk melihat tugas, dan juga bertanya kepada guru yang bersangkutan mengenai tugasnya, dan juga menjauhkan hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran. Mungkin yang sedang proses sekarang itu berkomunikasi sama teman juga, terus sama gurunya, jadi seperti apa belajarnya, tugasnya seperti apa aja yang belum. Terus juga Dena mencoba menjauhkan hal-hal yang mengganggu gitu kan, kayak permainan game gitu kan dalam handphone itu kan mengganggu ya Bu. Jadi Dena juga sampai sekarang sih kayak itu susah banget gitu, udah dihapus nih gamenya, nanti besoknya ada teman yang main ke rumah, dia main yuk. Jadi dia juga ya ayo aja gitu kan. Jadi kayak apa ya, faktor-faktor lainnya itu yang banyak masuk itu yang mengganggu. Yang fokusnya pasti mau ujian, juga mau cari pekerjaan ya, pasti seperti itu mungkin akan dilupakan juga. Jadi sekarang Dena mencoba buat lebih dewasa gitu kan, gimana caranya apa yang Dena pegang itu nggak terlalu mengganggu juga gitu sama kehidupan Dena. Jadi kalau ada teman yang main ke rumah ya udah main aja gitu kan. Kalau kamu kayak mau ngajakin main game online, udah nggak ada nih, udah nggak bisa, main aja sendiri. Mungkin buat sampai nanti kayak habis selesai ujian itu buat penyelesaian tugas, mungkin sebelum semester 2 sih insya Allah Dena udah rencana banget itu semua tugas dari semester 1.
udah mau beres semua gitu kan, jadi semester 2 tinggal Dena mikirin pengerjaan portofolio doang. Yang pertama buat dari sekarang itu untuk memprioritaskan tugas Dena dulu. Jadi mungkin untuk yang proses tadi, proses dalam berkomunikasi terus juga menjalankan itu, Dena mungkin yang memprioritaskan itu akan apa, Dena lebih ini kan lagi gitu Bu, jadi lebih diutamakan gitu buat pemikirannya. Jadi gimana caranya si tugas itu dalam nanti kalau ada guru ngirim tugas, Dena itu maunya ya Dena langsung ngerjain tugasnya itu gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu akan mencoba mereview apa-apa saja yang kita sudah bicarakan ya tadi dari awal mulai kegiatan sampai barusan yang disampaikan oleh Dena. Tadi di awal kegiatan Dena menyampaikan bahwa Dena sedang memiliki beberapa pemikiran atau hal-hal yang dipikirkan yang lebih mendalam, yaitu tentang bagaimana Dena menyelesaikan tugas-tugas yang kemarin sempat lalaikan karena sebagai ketua OSIS yang fokus, yang kedua juga bagaimana nanti mempersiapkan kelulusan ya. Yang ketiga tadi Dena punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat, namun orang tua punya pandangan yang berbeda. Kemudian juga tadi Dena sudah menyampaikan permasalahan yang dianggap urgent dan harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu tentang tugas-tugas Dena ya. Nah, tadi juga Dena sudah menyampaikan beberapa langkah ataupun solusi yang Dena lakukan untuk mengatasi permasalahan Dena. Tadi contohnya Dena dengan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, kemudian berkomunikasi dengan teman, kemudian juga coba untuk menghindari dari gangguan-gangguan yang menghambat Dena untuk mengerjakan tugas-tugas Dena. Nah, itu apakah sudah benar semua? Iya. Sudah ya. Nah, dari kegiatan hari ini, coba Ibu pengen tahu bagaimana sekarang perasaannya Dena setelah proses konseling hari ini. Ya sekarang kayak lebih tenang aja gitu Bu, jadi orang itu orang ada yang tahu juga gimana masalah Dena gitu kan, orang ada tahu kayak ada yang mau juga gitu kan, yang gimana sih pemikiran Dena gitu kan, supaya Dena itu nanti kedepannya mau gimana gimana nya, jadi agak enak juga sih Bu, agak kayak kalau kemarin-kemarin kan kayak apa ya udahlah mikir ini ya udahlah gitu kan, nanti aja ya udahlah gimana gimana gitu kan. Kalau sekarang karena bukan adanya bantuan konseling, jadi Dena oh kenapa ya dari kemarin kok ini gak kerjakan gitu kan, kok ini gak kayak apa, gak terlalu fokus di yang apa yang udah direncanakan gitu kan. Kalau kayak Dena seperti ini, oh berarti Dena tahu gitu kan jalan Dena tentang gimana sih caranya menyelesaikan pikiran itu. Oh itu Dena harus mengerjakan step by stepnya gitu kan Bu. Jadi ya Dena juga sekarang udah agak enak juga sih Bu, jadi nggak terlalu kayak dari rumah tadi kayak ada pikiran tapi nggak tahu gitu kan Dena lagi mikirin apa gitu Bu. Iya, oke, terima kasih ya Dena. Nah, semoga Ibu sangat berharap kedepannya mungkin Dena bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi-solusi untuk permasalahan yang Dena alami, dan tentunya yang pertama yaitu menyelesaikan permasalahan tugas-tugas yang belum selesai. Ibu berharap Dena juga nanti bisa lulus ya, bisa lulus dan bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang Dena cita-citakan ya, menjadi seorang entrepreneur ya. Sudah luar biasa sekali karena memang untuk mencapai sesuatu itu kita harus berproses ya, harus step by step tadi yang Dena sampaikan, tidak mungkin langsung tiba-tiba ini sembuh langsung kan. Jadi untuk step by stepnya kita perlu merincikan kira-kira apa saja yang penting kita lakukan terlebih dahulu. Itu akan membantu kita dalam mencapai apa yang kita harapkan. Ya, semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Ya, nah untuk kegiatan hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Udah cukup ya. Nah, karena waktu juga sudah sesuai dengan perjanjian yang kita tadi lakukan. Nah, untuk tahap selanjutnya mungkin kedepannya ada hal-hal yang perlu Dena
rencana Dena tentang mengatasi masalah ini, atau mungkin ingin berbincang tentang hal lain, juga boleh. Sampai situ mungkin terima kasih dari Ibu Dena sudah berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan ini, sudah mau terbuka. Sekarang kita sudah mau menuju ke akhir kegiatan. Lebih baiknya kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan doa. Boleh Dena pimpin doa kembali? Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah memberikan saya pengarahan juga, jadi saya bisa mendapatkan ketenangan juga pada hari ini. Mungkin untuk materi acara, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dari Ibu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kalau seperti itu Dena mau pamit dulu ya Bu. Terima kasih untuk hari ini ya Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Dena ya.